Yo, halo! Kali ini ada handphone dari Sony Ericsson yang menggunakan sistem operasi Windows Mobile yang versi terakhir di pasaran, yaitu Sony Ericsson Aspen M1i. Wah, panjang juga nih namanya. Handphone ini saya beli lewat shopping, harganya itu cuma 150 ribuan, dengan kondisi yang katanya sih full set stok lama gitu. Tapi nggak tahu nih kalau belum dicek langsung, jadi nggak usah makin dilamain, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada apa nih? Intip dikit, jos, ini handphonenya. Ditaruh dulu. Lanjut, ada kartu garansinya. Ini kayaknya barang resmi Indonesia ya. Terus dapat, waduh, kotor. Nah, ini earphone atau headsetnya. Ada item-item gini ya. Kayaknya pelindung yang kayak busanya itu udah rapuh, hancur berkeping-keping. Sampai jadi serbuk kayak gini. Lanjut, dapat kabel data, micro USB. Terus ada charger atau adaptor dengan output 5 volt 0,85 ampere. Terus ada kitab-kitabnya nih, kayak buku panduannya. Ini juga sama, tapi bahasa Inggris. Ada informasi penting, sama bahasa Inggrisnya juga nih. Terus ada info-info, ya gitulah pokoknya. Nggak dibaca juga kan ya. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi itulah isi box dari Sony Ericsson Aspen M1i yang saya beli. Lanjut, cek unitnya. Oke, jadi penampakan handphonenya kayak gini. Kita dapet yang varian warna hitam, tapi ada campuran warna silvernya gitu ya. Selain warna ini, ada juga tuh yang warna putih. Oh iya, seperti biasa, kalau kita lihat plastik-plastik yang nempel kayak gini, dikletek aja. Nah, di bagian depannya ini ada layar 2,4 inch, atasnya ada tulisan Sony Ericsson sama earpiece, kalau bawahnya ini ada keypad QWERTY dan mikrofon. Untuk di bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume, sisi bawahnya kosong, sisi kirinya ada lubang micro USB, kalau sisi atasnya ini ada tombol power, lubang jack audio, dan harusnya sih ini ada stylusnya ya, tapi ini nggak ada. Waduh, dikemanain nih? Ya udah lanjut. Untuk di bagian belakangnya ini ada kamera 3,2 megapiksel, lubang speaker, dan logo Sony Ericsson. Untuk desainnya ini kalau menurut saya bagian belakangnya lumayan bagus ya, tapi kalau depannya ini kayak biasa aja gitu. Untuk bahan bodinya ini pakai plastik, finishingnya doff, ada bagian yang bertekstur garis-garis gitu. Di genggamnya juga masih lumayan nyaman, soalnya walaupun kelihatan dari depannya ngotak, tapi belakangnya ngelengkung gitu. Oh iya, untuk unit yang saya dapat ini beberapa bagian mulus, tapi ada juga nih yang lecet-lecet kayak di layarnya ini. Dan bagian bawah ini kayak mengkerut gitu ya. Apa efek udah tua kah? Lanjut, untuk back covernya ini bisa dibuka ya. Oh iya, lupa. Tadi pas unboxing nggak ada baterainya ya. Ternyata udah kepasang nih. Apa bekas dites kali sama penjualnya? Tipe baterainya ini BST41 dengan kapasitas 1500 mAh. Terus di sini ada satu slot untuk mini SIM dan slot untuk micro SD. Kayaknya sih ini unit masih segel ya. Kelihatan belum bongkaran gitu, masih rapi. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Sony Ericsson Aspen M1i. Kalau kita cek di settings bagian About, handphone ini menggunakan OS Windows Mobile 6.5 profesional. Kalau memorinya, untuk storage atau internalnya, total 267 MB dan sisanya 186 MB. Sedangkan untuk program atau RAM-nya, total 185 MB dan sisanya 54 MB. Nah, dari tampilannya ini emang agak nyentrik ya, tapi dari icon-iconnya mungkin nggak asing lah. Beberapa masih kayak Windows yang ada di PC. Terus navigasinya bisa pakai tombol ataupun touchscreen. Tapi jujur kayak agak kagok gitu ya jadinya, soalnya layarnya ini kan termasuk kecil, terus masih resistif pula. Dan kalau pakai tombol agak asing juga, jadi harus dibiasakan lagi. By the way, jarang-jarang ya Sony bikin smartphone model candy bar QWERTY kayak gini. Oke, sebelum lanjut, coba dulu kameranya. Dan inilah hasilnya.
Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari Sony Ericsson Aspen M1i. Menurut kalian gimana nih hasil videonya? Kita lagi main-main di pantai. Sony Ericsson Aspen M1i dirilis sekitar tahun 2010 dengan harga waktu itu sekitar 2,5 jutaan rupiah. Sebenarnya harganya nggak murah-murah banget, walaupun katanya handphone ini tuh pakai material yang ramah lingkungan. Terus agak aneh juga, waktu itu Sony masih bikin handphone yang pakai OS Windows Mobile, padahal udah kayak di ujung gitu OS-nya, karena bakalan rilis penerusnya, yaitu OS Windows Phone. Nah, OS yang dipakai handphone ini Windows Mobile 6.5.3, yang waktu pertama rilisnya ya handphone ini yang pakai. Dan dari infonya, ini versi terakhir dari Windows Mobile yang rilis di pasaran. Walaupun sempat ada rumor versi 6.5.5, tapi itu bukan resmi ya. Untuk spesifikasinya, handphone ini pakai chipset Snapdragon S1 single core 600 MHz, RAM-nya 256 MB, internal 512 MB, GPU-nya Adreno 200, pakai layar 2,4 inch TFT resistive touchscreen, jaringannya 3G, baterainya 1500 mAh, dan menggunakan OS Windows Mobile 6.5.3 profesional. Nah, jadi Windows Mobile ini memang salah satu OS perangkat mobile yang waktu itu cukup bersaing ketat sama Palm OS, dan memang banyak dipakai juga di perangkat PDA. OS ini memang nggak jauh dari sentuhan OS Windows versi desktop, mulai dari tampilan sampai aplikasi bawaannya. Tapi aplikasinya ini khusus versi mobile ya, jadi formatnya beda. Handphone ini memang didukung untuk kebutuhan produktivitas, karena secara bawaan udah dikasih beberapa aplikasi yang ngebantu pekerjaan. Misalnya aplikasi Office Mobile 2010. Ini untungnya bukan yang trial ya, jadi lumayan lah bisa edit-edit dokumen ringan dari Word, Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Terus kalau mau install aplikasi lain juga sebenarnya bisa, karena OS ini ada semacam toko aplikasinya yang bernama Marketplace for Mobile. Tapi sekarang udah nggak bisa, layanannya udah ditutup. Begitu juga untuk aplikasi lain yang butuh akses internet ya. Tapi sebenarnya masih bisa nih kalau mau install aplikasi lewat filenya langsung yang berformat CAB atau CAP. Jadi bisa langsung diinstal gitu ya, kayak file APK di Android. By the way, unit yang saya beli ini juga sinyalnya nggak muncul, alias IMEI-nya nggak kedaftar, bukan karena jaringannya loh yang masih 3G. Secara tampilan dan penggunaannya, OS Windows Mobile itu menurut saya dari dulu udah kerasa ribet, membingungkan, dan memang butuh cukup lama untuk beradaptasinya. Untuk Aspen ini, Sony memberikan yang namanya panel SPB Mobile Cell. Jadi kita bisa nambahin beberapa widget di 6 panelnya itu. Terus ada juga yang namanya Slide View untuk mengakses beberapa fitur multimedia di handphone ini. Untuk kebutuhan multimedianya juga udah lumayan ya. Ada radio, pemutar musik, video, dan sebagainya. Terus untuk keluaran suara speakernya juga ini ternyata lumayan bagus loh. Walaupun waktu itu OS Windows Mobile ini udah mulai digantikan sama Windows Phone, tapi ternyata handphone ini sempet ada komunitasnya gitu di Kaskus. Dan di situ banyak yang sharing beberapa tips and trick atau oprek-oprek tipis yang bikin OS ini masih cukup menarik waktu itu. Misalnya ubah font, tema, aplikasi, atau game yang keren-keren sampai yang versi taninya. Dulu sempet juga sih saya cobain, tapi sekarang udah pada kekubur nih link bahan-bahannya. Paling yang saya temuin game-gamenya aja nih, dan ternyata lumayan juga loh. Soalnya handphone ini support 3D game, ada GPU-nya juga. Sony Ericsson Aspen M1i memang termasuk smartphone, tapi memang waktu dirilisnya itu kayak smartphone yang ketinggalan karena pakai OS yang sebentar lagi mau digantikan dan umur perangkatnya juga nggak panjang karena nggak dapet update.
Apalagi waktu itu udah banyak perangkat lain yang menggunakan OS populer, macam BlackBerry, Symbian, Android, atau iOS. Jadi yang beli pun kayak mikir-mikir lagi, ditambah harganya yang lumayan mahal juga kan. Tapi yang aneh-aneh kayak gini malah sekarang jadinya unik ya, dan bolehlah jadi salah satu koleksi. Oke, jadi itulah handphone QWERTY Windows Mobile versi terakhir di pasaran, yaitu Sony Ericsson Aspen M1i. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.